Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para pemirsa dan juga pendengar kajian dimanapun Anda berada. Ahlan bik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama menyimak dan juga mendengarkan kajian dengan tema mengenal Allah dengan Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Khairul Ahsan BA hafizahullahu taala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifal hal Ustaz? Alhamdulillah khair, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Antum gimana antum? Menjaga antum Ustaz. Alhamdulillah ana baik Ustaz. Jazakumullah khairan, amin. Baik, kemudian tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, uswah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mendengarkan dan menyimak bersama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Khairul Ahsan BA Ta'ala dengan tema mengenal Allah dengan Al-Quran. Dengan durasi waktu yang insya Allah kita akan mendengarkan 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan durasi waktu 15 menit, dan setelah itu akan ada pengumuman pemenang lomba tartil Quran di akhir acara. Kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya secara langsung, dapat menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Juga kami informasikan kepada seluruh pendengar ikhwan untuk menonaktifkan mic dan menyalakan videonya selama kajian berlangsung. Untuk seluruh pendengar akhwat, diharapkan untuk mematikan mic dan juga videonya. Sekali lagi, kami informasikan kepada seluruh pendengar ikhwan untuk menonaktifkan mic dan menyalakan videonya selama kajian berlangsung. Untuk seluruh pendengar akhwat, diharapkan untuk mematikan mic dan juga videonya. Baik, langsung saja kita ke sesi pertama, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Ustaz Khairul Ahsan BA hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya suaranya sudah jelas, Fahmi? Suaranya sudah jelas apa belum? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Jelas sekali Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, bisa dilanjut insyaallah. Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Baik kenikmatan yang kita minta ataupun kenikmatan yang tidak kita minta. Kenikmatan yang kita sadari, yang kita ketahui, baik kenikmatan yang kita tidak sadari. Dan begitu banyak hal-hal dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, yang kita tidak menyadarinya, yang tentunya sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain syukur kita dengan lisan kita, syukur kita dengan perbuatan kita, yaitu dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan cara menggunakan kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada sosok tauladan kita, seorang yang tidak pernah kita lihat di dunia, tapi kita yakin kita kelak dengan terus banyak melakukan ketaatan kepada Allah, banyak membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan beliau, mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatul iman wa akhwati fillah. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang ini adalah tema yang sangat berat sebenarnya, yaitu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Sebelumnya, kenapa kita perlu mengenal Allah? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, Allah tidak menciptakan hambanya begitu saja. Setelah diciptakan, kemudian Allah biarkan hambanya berbuat sesuka hatinya tanpa ada aturan, tanpa ada batasan, atau tanpa ada ketentuan-ketentuan. Tidak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, yaitu dengan tujuan yang sangat agung. Yang tujuan agung tersebut adalah agar kita benar-benar beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kita. Maka bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar kalau seandainya kita tidak mengenal Allah? Maka disinilah pentingnya tema ini, yaitu agar kita bisa benar-benar beribadah, menyembah Allah dengan cara yang benar, maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbagai hal, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang berhak yang kita ibadahi. Kita harus mengetahui dan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur seluruh alam semesta. Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dan sebagainya kepada kita. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah di antara hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Sebelumnya, bagaimana ciri seseorang bahwasanya dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa ciri. Di antaranya adalah orang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah akan membuahkan 3 hal. Yang pertama adalah dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketakutan seorang hamba kepada Allah berbeda dengan ketakutan seorang hamba kepada makhluknya. Kalau seandainya kita takut kepada makhluk Allah, takut secara tabi'i, takut yang wajar, misalnya tatkala kita di hadapan kita ada seekor harimau. Ketika kita takut kepada seekor harimau, maka kita akan berusaha untuk menyelamatkan diri, baik dengan lari ataupun dengan berusaha mengambil sesuatu. Kalau seandainya harimau tersebut menyerang kita, kita bisa menjaga diri kita. Jadi semakin takut, semakin berusaha untuk menjauh. Tapi seorang hamba yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya. Dan buah orang yang cinta kepada Allah dengan cinta yang sesungguhnya, maka Allah pun Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya. Dan tentunya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Dan orang apabila sudah dicintai oleh Allah, wa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, maka Allah akan memberikan petunjuk
kepada penglihatannya, dia tidak melihat kecuali dalam hal-hal yang baik. Kepada lisannya, dia tidak berbicara, tidak keluar dari lisannya kecuali hal-hal yang baik. Kepada tangannya tidak berbuat kecuali dalam hal yang baik, dan kakinya tidak akan melangkahkan kecuali ke dalam atau ke tujuan hal-hal yang baik. Dan pembahasan ini tentunya adalah pembahasan yang sangat lebar. Kita tidak banyak membahas tentang di sini. Intinya, orang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengenal Allah, maka dia akan semakin malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita seandainya melakukan hal yang di situ tidak baik, kita tentunya malu kalau seandainya perbuatan kita diketahui oleh manusia, dilihat oleh manusia. Maka orang yang semakin mengenal Allah, maka dia akan lebih malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu tatkala dia berbuat maksiat, malu tatkala dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia tidak bisa melihat Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Jadi yang pertama di antara ciri orang mengenal Allah adalah dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, siapakah orang yang paling takut kepada Allah? Mereka adalah orang yang paling berilmu. Orang yang paling berilmu, mereka adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sumber ilmu di sini adalah yang paling utama adalah dari kalamullah, yaitu dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya Allah menjelaskan bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Itu mereka orang yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka semakin takut kalau seandainya mereka berbuat kemaksiatan. Mereka takut kalau seandainya setiap yang mereka perbuat dalam kebaikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan senantiasa mengingat akhirat. Jadi dia paham bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah, ini artinya bahwasanya orang yang giat beribadah, orang yang benar-benar berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyembah Allah dengan sesungguhnya, dia paham dan dia tahu bahwasanya kelak akan ada hari pembalasan. Kelak di hari kiamat akan ada hari penghisaban. Tidak ada sekecil apapun suatu perbuatan kecuali kelak akan dihisab oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun seberat dzarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, meskipun seberat dzarrah, dia pun akan melihat dan mendapatkan balasannya kelak di hari kiamat. Makanya orang yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin selalu berusaha untuk mengingat akhirat. Tujuan hidupnya di dunia adalah berbekal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan di dalam Al-Qur'an, yaitu bagaimana orang yang lebih mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Bisa kita baca di dalam surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia saja, itu tatkala Allah ciptakan dia di dunia, dia hanya menjadikan tujuan utamanya hanya di dunia saja. Dia melupakan akhirat. Mengumpulkan harta, tamak kepada kedudukan, yaitu terkumpul di dalamnya, yaitu syubhat dan syahwat. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya ada 3 yang dikejar manusia, yaitu kedudukan, tahta, kedudukan. Maka Allah jelaskan di dalam surat ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang hanya menginginkan dunia, kehidupan dunia, dan perhiasannya, yaitu harta,
ilaihim a'malahum fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan keinginannya. Dia berbuat baik di dunia, tapi dari kebaikannya dia hanya ingin mendapatkan balasan di dunia. Ini banyak di antara kita yang tertipu. Banyak di antara kita misalnya bersedekah, tapi dengan sedekah tersebut dia hanya ingin mendapatkan balasan, yaitu berlipat ganda rezeki saja, tidak mengharapkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang benar disebutkan bahwasanya al-hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Ada sebuah teori, bahkan ini pernah yaitu dijadikan sebuah teori besar, bahwasanya orang yang bersedekah 1000 misalnya, maka dia akan mendapatkan 10.000. Kalau dia ingin bersedekah 1 juta, maka akan mendapatkan balasan 10 juta. Akhirnya banyak orang yang ketika dia berbuat kebaikan, bersedekah, melakukan amal soleh, dia hanya ingin mendapatkan balasan di dunia saja. Dia melupakan balasan yang terbaik, yaitu di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah peringatkan di dalam ayat ini, barang siapa yang hanya ingin mendapatkan kehidupan dunia saja dan perhiasannya saja, maka Allah akan sempurnakan balasan dari kebaikan yang dia lakukan, dari amal yang dia lakukan. Nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah sempurnakan balasan untuknya di dunia dan mereka tidak akan rugi di dunia, yaitu dari amalan yang dia lakukan. Tapi Allah kemudian jelaskan, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar. Tapi mereka yang hanya ingin mendapatkan balasan di dunia saja, mereka adalah orang yang rugi kelak di akhirat. Dia hanya beruntung di dunia, tapi dia rugi di akhirat. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan kelak di akhirat kecuali hanyalah balasan neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sia saja apa yang mereka lakukan dulu selama di dunia, dan mereka tidak mendapatkan balasan kebaikan di akhirat kelak. Apa Allah hapuskan, yaitu balasan kebaikan yang dia lakukan di dunia, karena mereka tidak mengharapkan kebaikan yang dia lakukan, yaitu balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang lebih mengenal Allah, yang tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang dia ciptakan, maka dia tahu setiap kebaikan yang dia lakukan ini untuk apa, yaitu dia harapkan dari setiap kebaikan yaitu untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan dan kelebihan orang yang mengenal Allah, yaitu dia akan senantiasa mengingat apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kelak. Ciri yang lain, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Bagaimana kita lihat sekarang, orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan di dunia. Orang berlomba-lomba bahkan tidak mengenal halal dan haram untuk mendapatkan jabatan dan tahta dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi di dalam ayat tadi, hendaklah yang kita kejar adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Inilah tabiat manusia. Tabiat manusia itu adalah cinta dengan harta. Cinta dengan dunia, karena dunia itu adalah suatu hal yang hijau. Dunia itu adalah menyilaukan mata. Bahkan sampai Nabi SAW menjelaskan, yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu bahwasanya kalau seandainya manusia diberikan 2 lembah emas pun, dia akan mengharapkan dan berusaha mencari yaitu yang ketiganya, lembah yang ketiganya dipenuhi dengan emas. Maka orang tidak akan pernah puas dari mencintai dunia kecuali apabila dia di mulutnya dimasuki dengan tanah, yaitu maksudnya adalah sampai dia meninggal dunia. Makanya Nabi SAW memberikan definisi, siapa sesungguhnya orang yang kaya, orang yang senantiasa merasa cukup, adalah orang yang merasa kaya di dalam hatinya, rasa qanaah dengan apa yang Allah berikan.
Nabi menjelaskan laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang yang kaya, yaitu orang yang memiliki banyak harta, banyak kekayaan, banyak emas, perak, uang, dan sebagainya. Tapi orang yang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang kaya hatinya. Dia kelihatannya miskin. Di mata manusia dia kelihatannya miskin, rumahnya tidak mewah, kendaraannya sederhana, makannya tidak mewah, akan tetapi dia adalah orang yang kaya karena dia senantiasa merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka orang yang kelihatannya miskin di mata manusia bisa jadi dialah orang yang paling kaya di mata Allah Subhanahu wa taala karena dia senantiasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian di antara ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan merasakan kelezatan iman. Merasakan lezatnya iman. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Apabila ada 3 perkara pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu apabila seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi orang yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mencintai Allah. Dan orang yang mencintai Allah dengan sesungguhnya, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Makanya bagaimana kita lihat para ulama ada di antara mereka yang disiksa, yang dipenjara, tapi mereka merasakan kelezatan bukan di jasad mereka, tapi kelezatan adalah apa yang ada di dalam hati mereka. Kenikmatan Allah rasakan di dalam hati mereka kelezatan iman. Apabila seseorang merasakan kelezatan iman, maka mereka tidak memperdulikan apapun yang terjadi pada dirinya. Makanya generasi soleh pendahulu kita, mereka sampai ada yang mengatakan karena mereka benar-benar mendapatkan kelezatan iman, karena mereka adalah para ulama, generasi soleh yang mereka lebih mengenal Allah daripada kita. Mereka mengatakan, lau ya'lamul muluki wa abna'ul muluki ma nahnu fihi. Kalau seandainya raja-raja dan anak-anaknya raja mengetahui apa yang kita rasakan, yaitu berupa kelezatan iman, lajaladuna alaihi bisuyuf. Maka sungguh mereka akan merebut kenikmatan tersebut, akan merebut apa yang kita rasakan tersebut dengan pedang-pedang mereka. Inilah jadi kelezatan iman apabila Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada diri seseorang, maka dia akan merasakan begitu tentramnya, begitu tenangnya, begitu bahagianya kehidupan di dunia, dan lebih-lebih kelak dia berharap akan bisa mendapatkan kelezatan yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal-hal yang menjadikan ciri orang yang kenal iman. Yang terakhir adalah ini diantaranya, itu orang yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Setiap ibadah, setiap kebaikan, setiap ketaatan yang dia lakukan, dia hanya ingin mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para generasi soleh pendahulu kita, setiap mereka melakukan kebaikan, mereka takut kalau seandainya kebaikan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan, amal soleh, ketaatan yang diterima oleh Allah hanyalah ketaatan, hanyalah amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kebaikan, setiap ketaatan yang kita lakukan, maka hendaklah kita niatkan dengan ikhlas hanya untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ikhwatal iman wa akhwati fillah, apa perkara sebab yang paling utama untuk bisa menjadikan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang sangat penting yang menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini. Dan di antara sebab yang paling utama yang menjadikan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berusaha membaca firman-firman-Nya, berusaha mentadabburinya, dan berusaha memahami makna-maknanya, yaitu dengan Al-Qur'an.
Dan inilah menjadi tema, yaitu mengenal Allah dengan Al-Quran. Ada sebuah pepatah yang sering kita dengarkan dalam bahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat? Tentunya adalah dengan berusaha mengetahui apa yang ada di dalam apa yang diucapkan oleh Allah. Apa yang diucapkan oleh Allah yaitu di dalam kalamnya, di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah. Al-Quran bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Banyak kita mendengarkan ada orang atau kelompok yang ini adalah tidak benar, pemahaman yang tidak benar mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah. Kalau seandainya Al-Quran itu adalah makhluk, maka makhluk itu ada salah, ada benarnya. Tatkala orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sebenarnya adalah orang ini tujuannya adalah ingin mengkritik bahwasanya ada di dalam Al-Quran ada benarnya dan ada salahnya. Maka ini adalah perkataan yang tidak benar. Maka kita meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah. Maka dengan berusaha membaca Al-Quran, mentadabburi makna-maknanya, dan begitu juga berusaha mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, maka inilah di antara cara yang paling utama, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mengenal seseorang, tentunya kita akan banyak berusaha membaca apa yang dia tulis. Kita banyak berusaha mendengar apa yang dia ucapkan. Atau kalau seandainya di zaman kita saat ini, kalau kita ingin mengenal seseorang, ingin mengetahui Ustadz Fulan misalnya, kita mungkin akan banyak membuka informasi tentangnya, baik itu di media sosial ataupun YouTube dan sebagainya. Maka bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan lebih dekat? Maka diantaranya adalah dengan berusaha membaca dan mentadabburi, menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena mengenal Allah, kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya ilah yang berhak kita ibadahi dengan benar. Berusaha mengenal Allah adalah berusaha mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta dan sebagainya. Berusaha mengenal Allah adalah berusaha dengan memahami dan mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang lebih mengenal atau yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seluruh manusia? Ialah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan kepada beliau, maka beliaulah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling mengenal Allah. Makanya beliaulah orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, dan orang yang paling malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah orang atau manusia yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, tatkala beliau ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi, yaitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Tentunya kita pahami bahwasanya akhlak itu tidak hanya membahas atau mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Tapi akhlak itu tercakup di dalamnya tiga perkara, yaitu membahas tentang hubungan manusia dengan penciptanya. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik, dia pasti hubungan dia dengan Allah baik. Kalau seandainya kita melihat manusia, dia hubungannya dengan manusia baik, tapi ternyata dia tidak sholat. Dia dikenal dengan orang yang suka membantu sesama, tapi ternyata dia suka melakukan kesyirikan. Maka dengan definisi ini, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya dia memiliki akhlak yang baik. Karena orang yang memiliki akhlak yang baik, pasti dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaitu benar-benar berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang dia sembah, dan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang memiliki akhlak yang baik, dia akan berbuat baik atau dia akan memiliki kebaikan terhadap sesamanya. Ini disebut dengan, makanya akhlak ini yaitu akhlak Allah ma'a khaliqihi, kemudian akhlak ma'anas kepada manusia, yang disitulah tentang yaitu berhubungan tentang muamalah kepada manusia. Itu berbuat baik kepada manusia, membalas keburukan dengan kebaikan dan sebagainya. Kemudian akhlak yang ketiga adalah manusia dengan dirinya sendiri. Orang yang memiliki akhlak yang baik kepada dirinya sendiri, maka dia akan berusaha menjadikan dirinya adalah orang yang akan kelak mendapatkan balasan terbaik. Makanya orang yang memiliki, misalnya suka membantu manusia, tapi ternyata dia suka berbuat maksiat, tatkala tidak dilihat oleh manusia, maka sesungguhnya dia adalah orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Karena dia menceburkan dirinya sendiri, yaitu ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah menunjukkan tentang begitu pentingnya kita untuk terus berusaha mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, berusaha memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, karena orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling berilmu, dan orang yang paling berilmu tentunya adalah orang yang paling mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, karena sumber ilmu yang paling utama adalah kalamullah, yaitu Al-Quran, yang kemudian dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis. Agar kita menjadi orang yang semangat di dalam mempelajari Al-Quran, kita menjadi orang yang terpacu untuk senantiasa berusaha menghafalkan Al-Quran, kemudian memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya kita harus mengetahui bagaimana keutamaan Ahlul Quran. Ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada selainnya. Makanya Allah memberikan balasan yang terbaik kepada Ahlul Quran. Apa? Mereka akan Allah berikan balasan sebagai ahli Allah. Itu orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling dekat kepada Allah. Dan mereka lah khosotuhu, orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ahlul Quran. Yang dimaksud dengan Ahlul Quran di sini adalah tentunya orang yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, tadabburi dan berusaha memahami makna Al-Quran. Tentunya kita semuanya kalau ditanya apakah Anda ingin menjadi orang yang menjadi ahli Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, dan orang yang dikhususkan oleh Allah, tentunya kita semuanya mengatakan siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan hal tersebut. Maka di antara usaha yang kita lakukan adalah mari kita berusaha menjadikan Al-Quran yaitu sebagai sesuatu yang senantiasa berada di dalam hati kita. Kita baca, kita tadabburi, kita pahami maknanya. Apalagi di zaman seperti saat ini, waliyadzubillah, bagaimana fitnah yang begitu besarnya, seakan-akan waktu kita dihabiskan dengan satu benda kecil ini, yaitu handphone. Sampai ada yang mengatakan handphone ini adalah setan gepeng, waliyadzubillah, karena waktu kita seakan-akan dihabiskan dengan benda tersebut. Ini sungguh-sungguh sangat jauh dengan generasi pendahulu kita. Mereka senantiasa menjadikan Al-Quran di dalam dada mereka. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana generasi soleh pendahulu kita, maka kita lihat bagaimana sikap kita atau perbuatan kita terhadap HP ini. Mau tidur buka HP, akan tidur buka HP, waktu luang buka HP. Tapi generasi soleh pendahulu kita, ada waktu luang yang mereka buka adalah Al-Quran. Ada waktu luang yang mereka baca adalah Al-Quran. Mereka bangun malam hari, bahkan begadang di malam hari, yang mereka lakukan adalah untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, berusaha memahami makna Al-Quran. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari fitnah yang terjadi pada saat ini, dan kita kembali berusaha menjadi ahli Al-Quran.
orang yang berusaha untuk menjadikan Al-Quran yang ada di dalam hatinya. Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Inna lillahi ahlina minan nas. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ahli dari manusia, yaitu orang yang dekat dan orang yang dicintai oleh Allah. Ya Rasulullah, manhum? Tatkala ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Siapakah mereka? Yaitu ahli Allah. Nabi mengatakan, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka lah ahli Al-Quran. Mereka lah ahli Al-Quran dan mereka lah ahli, yaitu orang yang dekat, orang yang lebih dicintai oleh Allah, wa khassatuhu, yaitu orang yang lebih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi anak emas misalnya, tentunya kita merasa bangga karena dilebihkan daripada yang lain. Maka bagaimana dengan ahlul Quran? Mereka adalah orang-orang emasnya Allah. Maksudnya adalah orang yang lebih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran, orang yang lebih mengenal Allah dengan melalui Al-Quran, mereka lah orang yang terbaik. Orang yang lebih mengenal Allah dengan Al-Quran, mereka lah orang yang terbaik. Mereka senantiasa berusaha untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena mereka tahu bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Mereka tahu untuk lebih dekat kepada Allah, lebih mengetahui Allah adalah dengan senantiasa memahami, membaca, dan tadabburi makna yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah memberikan balasan yang terbaik. Bahkan Allah menjadikan orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya sebagai manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau seandainya dalam satu kelas, tabiat kita misalnya mendapatkan peringkat pertama di dalam kelas kita, tentu kita akan bangga. Itu baru di kelas. Apalagi kalau seandainya mendapatkan juara umum, kita akan lebih bangga lagi. Ini di hadapan manusia. Manusia apabila menghormati kita, mungkin hanya dengan pujian saja. Maka bagaimana dengan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik di sisinya berupa kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah terdetik di dalam hati atau benak kita. Maka tentunya kita tidak hanya ingin menjadi manusia yang terbaik di hadapan manusia saja, tapi kita tentunya yang lebih memahami Allah, maka dia akan berusaha menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara caranya adalah dengan banyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Dan ahli Al-Quran, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi, yang paling tinggi kelak di hari kiamat, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bertingkat-tingkat. Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya surga ada 100 tingkat. Tapi berdasarkan hadis ini, ada di antara ulama, yaitu tentang hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahibil Quran, Iqra' wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, Masya Allah, ahlul Quran, sahibul Quran, dia memiliki gelar khusus. Dikatakan kepada sahibul Quran. Sahib itu artinya adalah, kalau kita memiliki sahib, itu adalah sahabat karib. Sahib, sahabat karib, artinya adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Sahabat itu adalah sesuatu yang senantiasa ada di dalam hatinya. Maka dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra' wartaki, bacalah dan naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil. Tartil di sini bacanya adalah tidak cepat dan tidak lambat. Dibaca dengan sedang. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu itu adalah sampai batas terakhir yang engkau baca. Ini ada pertanyaan besar. Bagaimana kita kelak membaca Al-Quran? Di akhirat kelak kita tidak bisa membawa Al-Quran dari dunia. Kita tidak bisa membawa Al-Quran yang cetakan Utsmani misalnya. Tidak. Tapi kita akan membaca Al-Quran kelak di hari kiamat adalah dengan hafalan yang sudah kita hafal di dunia.
Maka disinilah bahagianya, bangganya orang yang bisa menghafalkan Al-Quran, karena batas atau kedudukan dia kelak di akhirat adalah sampai batas terakhir yang dia baca kelak di akhirat. Maka sampai ada di antara ulama yang menjelaskan bahwasanya tingkatan surga kelak di hari kiamat adalah sampai sebatas ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sampai batas ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi lebih dari 100 tingkat. Wallahu a'lam, tapi dengan mengumpulkan bahwasanya Nabi menjelaskan surga tingkatannya adalah ada 100 tingkat, maka tentunya satu tingkat di sini berbeda-beda. Dalam satu tingkat, misalnya satu tingkat di hotel misalnya, tentunya di situ ada kamar ekonomi, kamar yang VIP, kemudian ada kamar yang lebih VIP dan sebagainya. Maka wallahu alam, di surga begitu juga. Dalam satu tingkat tentunya kenikmatan yang Allah berikan berbeda-beda dari yang lainnya. Berapa poin lagi insya Allah setelah ini selesai, karena waktu yang diberikan hanya 45 menit. Kemudian ikhwati fillah wa akhwati fillah, kemudian ahlul Quran dia akan mendapatkan kelak syafaat, yaitu pada hari kiamat dari Al-Quran. Kita semuanya kelak di hari kiamat mengharapkan ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka ahlul Quran dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Makanya Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian Al-Quran. Banyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada ashabihi, yaitu orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran di dalam hati mereka, orang yang senantiasa berusaha banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan berusaha untuk memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Maka dengan mengetahui keutamaan Al-Quran ini, kita berharap bisa terus berusaha untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, banyak membacanya, menghafalnya, sehingga kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah kita mengenal Allah dengan benar dan dengan baik kecuali dengan memahami apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam firman-firman-Nya. Mungkin ini di antara hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktu yang diberikan 45 menit oleh panitia. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli Al-Quran, sehingga kita kelak bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi-Nya, yaitu berupa kedudukan yang tinggi di sisi Allah, berusaha menjadi orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi ahlullah dan khosatuhu. Ini yang bisa kami sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah, jazakumullah khairan atas penyampaiannya. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian ilmunya. Sangat bermanfaat sekali. Nah, barakallahu fikum. Baik, kami informasikan kembali kepada para pendengar sekalian bahwa kajian dengan tajuk tema mengenal Allah dengan Al-Quran ini diselenggarakan oleh kelompok 8 KKN STD Imam Syafi'i Jember. Juga kami informasikan kembali kepada para peserta atau para pendengar yang ingin bertanya secara langsung dapat menekan tombol raise hand atau juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan, kami berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Tafadhol, mungkin bisa mengangkat atau menekan tombol raise hand. Baik, belum ada Ustadz. Ini ada pertanyaan dari akhwat. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya akhwat ingin bertanya cara mengenal Allah dalam Al-Quran bagaimana ya? Mungkin ini terlambat datang Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan atau disebutkan sedikit Ustadz tentang bagaimana mengenal Allah dalam Al-Quran atau dengan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkumpul di dalam, yaitu pertama adalah di dalam tauhid, yaitu al-uluhiyah, kemudian ar-rububiyah, al-asma' wa sifat. Kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita paham, yaitu tentang uluhiyah.
bahwasanya Allah lah yang hanya satu-satunya ilah sesembahan yang berhak kita ibadahi, kita sembah. Kita mengenal Allah di dalam rububiyahnya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur alam semesta dan sebagainya. Kemudian kita mengenal Allah dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan 3 hal ini, itu semuanya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, yaitu tentang tauhidul uluhiyah, yaitu tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian menjauhi kesyirikan dan sebagainya. Kemudian tentang tauhidul rububiyah, tentang Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka bagaimana mengenal Allah dengan Al-Quran? Yaitu itu tadi, berusaha banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bagaimana kita bisa mentadabburi dan memahami makna-makna Al-Quran? Maka disinilah pentingnya kita untuk memahami bahasa. Karena Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Ini di antara hal yaitu untuk mengenal Allah dengan Al-Quran. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan lagi Ustaz, mungkin kami persilakan terlebih dahulu mungkin untuk yang teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa menekan tombol raise hand. Baik, sepertinya belum ada Ustaz, tapi ini ada pertanyaan lagi. Afan, Assalamualaikum. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga agar ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah saja? Karena selalu ada bisikan setan yang menjadikan ibadah melenceng, seperti adanya harapan untuk mendapatkan pujian manusia. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, bagaimana agar ibadah kita yaitu menjadi ibadah yang ikhlas hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita beribadah kemudian dengan niat untuk mendapatkan balasan dari manusia, maka kita teringat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah yang kita lakukan kecuali kalau kita lakukan dengan ikhlas hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan ibadah dengan tujuan untuk mengharapkan pujian atau sanjungan dari manusia, maka ini yang disebut dengan riya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya di antara perbuatan yang sangat samar, bahkan dijelaskan bahwasanya begitu samarnya perbuatan tersebut, yaitu perbuatan syirik tersebut, ini lebih samar daripada semut hitam, yaitu di atas batu yang hitam. Karena begitu samarnya tentang kesyirikan, yaitu riya. Ada satu doa agar dengan doa tersebut kita berusaha dengan doa tersebut agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Di antaranya adalah yaitu meniatkan suatu ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, untuk berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lam, dan aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku beristighfar memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Karena apa? Terkadang kita tidak sadar melakukan perbuatan, ternyata di situ terdapat kesyirikan. Maka kita memohon istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik tersebut. Ini doa yang sangat penting yang hendaklah senantiasa kita baca agar kita dihindarkan dari perbuatan syirik. Tentunya dengan banyak-banyak mempelajari tentang keutamaan yaitu ikhlas beribadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga berusaha mempelajari tentang begitu bahayanya amalan yang di dalamnya terkandung kesyirikan. Nah, banyak kiat-kiat untuk menjadikan agar ibadah kita hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga tentang bahayanya yaitu dari perbuatan atau amal yang di dalamnya terkandung kesyirikan. Mudah-mudahan apabila ada kesempatan lain nanti bisa kita bahas. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya lagi, kenapa ketika mendengar kalimat Allah hati selalu bergetar? Apakah
itu ciri-ciri seseorang yang sudah mengenal Allah dalam Al-Quran? Fadhal, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, di antara tanda yaitu tentang keimanan seseorang adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka hati-hati mereka akan bergetar. Maka mudah-mudahan bergetarnya hati tentunya di situ ada bermacam-macam. Ada bergetarnya hati karena begitu dia merasakan kelezatan iman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebab bergetarnya hati tatkala disebutkan nama Allah karena dia ingat akan begitu banyaknya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, mudah-mudahan apabila kita mendapatkan hal tersebut, kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dikaitkan apakah orang yang apabila disebutkan namanya Allah bergetar hatinya, maka dia adalah orang yang bisa disebut mengenal Allah dengan Al-Quran, maka di sini tentunya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Makanya kita berusaha terus mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, berusaha memahami makna-maknanya agar kita bisa menjadi hamba Allah yang kenal kepada Allah, yang kenal lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustaz, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Apakah dengan membaca Al-Quran saja sudah cukup agar dicintai Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah dengan membaca Al-Quran saja ini sudah cukup? Tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di sini adalah benar memang Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca, untuk ditadabburi maknanya, dan untuk dipahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, dan yang terakhir adalah diamalkan. Diamalkan. Maka inilah adalah di antara hal-hal yang penting. Maka ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah mampu membaca Al-Quran, maka kita berusaha untuk mentadaburi makna-maknanya. Kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Menghayati makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya orang yang bisa menghafalkan Al-Quran misalnya, Allah berikan kedudukan yang lebih tinggi dan lebih utama daripada orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran saja. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan ada beberapa macam orang yang membaca Al-Quran tapi tidak memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, itu seperti buah yang harum, tapi rasanya hambar. Rasanya biasa saja. Tapi orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia memahami Al-Quran, itu seperti buah utrujah. Baunya harum dan rasanya enak. Orang yang tidak membaca Al-Quran dan tidak memahami dan tidak paham, itu seperti buah yang baunya tidak enak dan rasanya tidak enak. Tentunya kita ingin yaitu seperti buah yang digambarkan oleh Nabi SAW, yaitu seperti buah utrujah yang baunya harum dan begitu juga rasanya enak. Artinya adalah kita berusaha membaca Al-Quran dan berusaha mentadaburi, memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran, dan apabila kita mampu, kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Dan tentunya adalah kedudukannya lebih tinggi daripada sekedar membaca Al-Quran. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz, guru kita Al-Ustaz Khairul Ahsan B.A. Hafidhahullah Ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada para pendengar dan juga pemirsa yang telah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita tutup, sedikit ada pengumuman dari panitia terkait dengan juara lomba tartil dan peserta teraktif Daurah Matan Jazari yang
yang juga diadakan oleh kelompok 8 ya, KKN STDI Imam Syafi'i Jember. Baik, perlu kita ketahui bahwa lomba tartil hal yang dinilai adalah fasohah yang meliputi pengucapan makhraj huruf dan sifat-sifatnya, lalu tajwid, irama, dan waqaf ibtida. Baik, mungkin panitia bisa siap-siap untuk memunculkan. Kita akan menyebutkan juara-juara kita dari kategori ikhwan dan juga kategori akhwat. Inilah berikut para juara lomba tartil kategori ikhwan. Juara 3 dimenangkan oleh saudara Azmul Wakil dengan skor total 355. Kemudian juara kedua lomba tartil kategori ikhwan dimenangkan oleh saudara kita Ahlan Ganim dengan skor total 358. Dan juara satu lomba tartil kategori ikhwan dimenangkan oleh saudara Ihya Ulumuddin dengan skor total 365. Baik, itulah kategori ikhwan dari lomba tartil. Kemudian lomba tartil dari kategori 3 dimenangkan oleh saudari Ummu Azam dengan skor total 365. Kemudian juara 2 dimenangkan oleh saudari Bilqis Ufaira dengan total skor 370. Dan juara 1 lomba tartil kategori akhwat dimenangkan oleh saudari Yunita Ummu Hazimah dengan total skor 390. Masya Allah, itu tadi kategori akhwat lomba tartil yang diadakan oleh kelompok 8 KKN STD Imam Syafi'i Jember. Kepada para juara silahkan menghubungi admin grup Telegram nantinya setelah acara ini. Kemudian kita juga akan umumkan sekalian penyerahan sertifikat daurah secara simbolis kepada salah satu peserta teraktif di daurah Matan Jazari yang sudah kita adakan beberapa waktu lalu. Ada satu peserta yang mungkin menjadi perwakilan di sini. Peserta teraktif pada daurah Matan Jazari jatuh kepada Ummu Hawari. Selamat kepada saudari Ummu Hawari atas prestasinya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Itu tadi teman-teman para juara yang telah mendapatkan juara dari lomba-lomba yang telah diadakan oleh kelompok 8 KKN STD Imam Syafi'i Jember. Saya Fahmi Manullah selaku MC pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta ini kami lakukan. Jazakumullah khairan, sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta. Baik, kami mewakili anggota kelompok 8 KKN STD Imam Syafi'i Jember sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan dan barakallahu fikum. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.